Halo teman Otosecond, kita ketemu sama satu mobil yang jadi idaman banyak cowok nih. Double cabin, dan ini Mitsubishi Strada Triton yang merupakan market leadernya double cabin di Indonesia. Nah, biasanya mobil ini dipakai untuk kerja keras ya, di pertambangan, apa di perkebunan. Tapi yang ini beda. Ini kayak double cabin rumahan. Kilometernya rendah dan kondisi masih mulus banget. Nah, kita akan bahas mobil ini sama Pak Yudi dari Indigo Auto yang megang mobil ini. Pak Yudi, Siap, Bro Ide. dapat aja nih mainan cowok. Mantap. Taunya dia nggak pernah kerja keras apa nih, Pak? Wah, kalau mobil beginian sih gampang banget sih, Bro Ide. Artinya dari kaki-kaki ya kita nggak usah aneh-aneh ngeceknya, kita cuma ngelongok ya sebentar aja udah tahu apakah mobil ini bekas tambang, bekas mining atau bekas ke lumpur gitu, kita udah ketahuan. Oh, Dan mobil ini dinyatakan 100% hanya untuk on road dan memang jarang dipakai. gitu. Ada keterangannya juga dari pemilik sebelumnya? Oh, pemilik kebetulan ya ownernya memang koleksi double cabin ya 4x4 dan mereknya bukan hanya ini dan beliau juga menyatakan bahwa semuanya low kilometer semuanya. Okay. Bahkan ini pun dia lepas dengan sangat berat untuk mengganti merek sebelah gitu ya yang terbaru. Tapi setelah dia coba, dia testimoni ternyata memang ini lebih mantap. Lebih mantap ya? Nggak salah sih kalau dia jadi market leadernya double cabin di Indonesia. Yes, Emang banyak sih keunggulannya ya. sangat Gitu. banyak. Ya durabilitas. Ini katanya nih kalau yang udah pernah pakai ini, terus spare part juga gampang ditemuin, dan sebenarnya ada satu kuncian kenapa Triton itu jadi market leadernya, cerita dari orang dalam Mitsubishi. Yes. Ya mereka rajin bikin training. Oh, Dari awal keluar nih tahun 2007 atau 2008 ya. 2007 tuh udah mulai masuk, 2008 mereka tuh udah rajin tuh. Belusukan ke hutan-hutan, training terus sampai sekarang. oh, Jadi mobil ini nggak salah kalau banyak orang jadi familiar sama mobil ini. Perusahaan-perusahaan di daerah tuh umumnya mereka sewa ya, familiar sama mobil ini. Dan emang sih kalau buat orang kotaan ya modelnya stylish ya. ya, Kayaknya tuh Gagah. nggak ini banget. gagah. Ini gaul banget nih modelnya. Nah, kilometer berapa Pak? Ini 85.000. 85.000 aja? Iya, 11 tahun ya? 11 tahun dan kalau Bro Ida lihat dari eksteriornya juga orisinil, terus termasuk interiornya nanti boleh dilihat ya, boleh di detailing, ini semuanya orisinil. Oke. Ini varian Exit ya? Tipe exit yang tertinggi dan matic. Nah, kalau menurut Pak Yudi sendiri, kelebihannya dia tuh apa aja Pak? Kalau yang memang saya cobain, kita tes gitu ya, yang paling berasa adalah baik on road maupun off road. Misalkan ya let's say kita kan ada di berpasir gitu ya, comfort Bro Ida. Ya jadi nggak terlalu limbung, juga nggak terlalu rigid. Jadi semi dan itu sangat menyenangkan gitu loh. Kalau kita lihat dari merek sebelah, merek yang lain kan suspensi harus diganti, aftermarket begitu ya, untuk menyesuaikan karakter si pemilik. Tapi kalau ini nggak usah. Ini dari Dari standar begini aja udah langsung bisa dipakai kerja udah keras. standby ya. Iya sih. Dan ini emang ya mencerminkan mobil kerja keras banget nih. Pertama, kalau saya lihat nih ya Pak Yudi ya, Iya. ini overhangnya tuh tinggi ya. Tinggi. Ini namanya tuh apa namanya, sudut ininya, approach-nya tuh besar lah ya. Jadi nggak gampang gasruk. Yes. Nah ini juga kalau ngomong-ngomong sama teman-teman yang training di tambang gitu, dia emang apa namanya, tangguh sih kalau misalnya dia nanjak terus belok. Nah ini kuncinya ternyata ada di sini, salah satunya. Bentuk ini ternyata J-shape ini pengaruh banget untuk dia dapat manuver yang lebih lincah waktu nanjak dan belok. Yes. Atau turun dan belok. Nah ini juga itu, ini salah satu ininya. Tapi kalau model gini sebenarnya kayaknya kurang gagah ya kalau buat tambang ya sebenarnya. Dia kayaknya tuh stylish banget ya. Ya ini memang lebih ke, karena kan penggunaannya memang dia buat on road ya. Jadi istilahnya sebenarnya buat koleksi lah lebih tepatnya. Ya, dan mungkin kalau Bro Ida perhatikan juga dia manisnya karena hitam dituton dengan silver ya. Terus belakangnya dia sudah pakai carry box ya. Jadi memang peruntukannya tadi sekali lagi bukan untuk bawa barang-barang berat. Ya, kalau nanti juga teman-teman lihat bagian belakangnya tuh semuanya masih
masih apa, nggak ada yang rusak lah. Iya, gitu iya. ya. Mulus ya. Mulus sekali. Termasuk ininya, handle-nya sampai belakang. Itu footstep-nya juga kelihatan kan. Kalau dia udah kerja keras, biasanya bagian daerah sini sudah berkarat. Oh iya, Iya, kolong-kolong sini sudah berkarat biasanya. Betul. Oke, apalagi nih Pak Yudi? Kalau ini ban baru ya, kondisi ban baru, ya Bridgestone Dweller AT, ya ini baru. Kalau nanti dilihat juga begitu masih apa, masih dalam banget, masih berbulu malah. Wah, Ya, baru ganti nih ya? baru ganti. Ya, di luar itu semuanya tadi yang sekali lagi yang saya bilang mungkin hampir nggak ketemu kalau mobil double cabin atau mobil perang gitu ya, yang kondisi kayak begini Bro Iday. Gitu, Iya. kurang lebih. Lihat dalamnya yuk Pak. Boleh silakan. Pak Yudi, saya cobain ya. Monggo. Wah, ini joknya kulit ya. Ini juga setirnya. Dan ini model dashboardnya walaupun double cabin, nah ini tuh manis banget untuk ukuran double cabin. Yes. Ini terpenting Bro Iday tadi yang saya boleh jelasin sedikit ya. Selain dari eksterior, kaki-kaki kita bisa lihat tidak ada karat sama sekali dan bukan bekas mobil off-road. Nah, yang terpenting juga mobil tahun 2011 kondisi masih seperti ini. Iya. Ya, ini bukan retrim, bukan retrim atau repaint. Karena kan untuk setir itu kan kita sebenarnya bisa cat ulang atau ganti kulit. Ini asli semuanya. Aslinya. Vaporated-nya semuanya masih asli. Iya. Dan ini dashboardnya tuh ya untuk double cabin tuh manis ya. Manis banget, iya. Lekuk-lekuk stylish lah. Betul. Udah kayak sedan gitu. Nggak ada lecet dan semuanya no scratch. Memang ini orang apik sekali. Bahkan boleh dikata yang kita pernah bicara kalau ada orang yang kalau udah capek pulang kerja, ya dia rela berjam-jam untuk bersihin mobil ya orang seperti ini. Oh, Bro Iday. iya. Dan ini posisi duduknya tuh sebenarnya unik ya. Jadi walaupun dia double cabin, kalau dari luar itu tinggi, Yes. Tapi dalamnya enggak. Dalamnya itu jok ke lantainya itu rendah. Yes. Persis sedan. Iya. Dan ini masih bisa di setel turun lagi tuh. Bisa ada adjuster. Jadi posisinya itu bener-bener unik kayak sedan ya. Nyaman sih gitu. Dan kita tahu bantingannya emang Nyaman. Iya. Itu tadi Bro Iday, kilometernya ada indikatornya. 84.528. Yes. Wah. Udah 11 tahun nih jarang injek aspal ya. Boleh dicek juga kondisi mesinnya supaya kita tahu apakah turbonya atau mesinnya kasar, nanti bisa ketahuan. Oke. Boleh Pak, nanti kita cek Pak. Yes. Tapi kalau sementara kita lihat ini sebenarnya ada 2 klaster ya. Ini MID-nya di atas, sama ada store kecil. Dan ini audionya, single-nya di sini. Originalnya itu tuh. Original ya? Iya. Iya. UVC. Nah ini ada ini di sini, pindah penggeraknya ya. Ada 4H, 2H, dan 4L. Ya buat nanjak kecepatan rendah nih. Oke, saya mau cobain belakangnya Pak. Boleh, silakan. Oke, kita coba. Agak susah nih. Biasanya naik yang gampang. Ya, enak nih jok kulit ya. Legroomnya cukup oke ya. Cukup oke. Nah ini ada ceritanya juga. Kalau sudut sandaran sih semua double cabin rata-rata sama. Yes. Tegak gitu. Tapi ini dia punya ruang belakang tuh masih cukup bagus. Karena itu tadi saya sempat singgung soal G-shape bagian melengkung di kabin ini. Jadi dia kayak kapsul, memaksimalkan ruang kabin sambil dia mengecilkan jarak sumbu roda. Oh, Itu yang bikin dia jadi lincah. oke. Jadi radius putar itu sekitar 5,9. Kalau di speknya itu 5,9 itu cukup lincah. Dan dia kan Mitsubishi punya kaki-kaki emang ini ya, cukup enak lah dipakai buat manuver, ya kan. Kalau teman-teman nonton videonya tuh ada cewek tuh di Malaysia tuh ngedrifting pakai double cabin, pakai Triton itu, ya emang begitu. Kemampuannya dia nih walaupun tinggi tapi tetap stabil. Padahal dengan bodi yang sangat bongsor ya. Bodi yang bongsor. Nah kalau yang baru itu biasanya overhangnya atau di belakangnya itu yang dipanjangin, tapi radius putarnya tetap kecil. Yes. Itu. Jadi walaupun yang baru ya, tetap ya belakangnya itu tetap masih ada G-shape-nya dipertahanin karena itulah kuncian dari Triton. Oke. Gitu. Nah sekarang kita cek bagasinya, ya Pak ya. Bro Iday, ada satu yang ketinggalan. Nah, di dalam double cabin ini pasti orang akan bingung. Taruh toolkitnya di mana, aparnya di mana, Iya. gitu ya. Nah, silakan Bro Iday, di situ ada satu cantelan untuk Bro tarik. Oke, jadi dia senderannya bisa Storage-nya aja. di belakang.
Oke. Ya, coba silakan. Wah, ini Nah. ternyata penguncian di sini. Yes. Wah, Itu ada dongkrak, reflektor, dongkrak. ya, Aparnya. apar. Oke. Oke. Jadi kecil-kecil masih bisa masuk ya? Bisa. Artinya menurut saya ini juga cukup diperhitungkan Hah? oleh Mitsubishi karena dia tidak mengurangi lokasi ya, Iya. tidak mengurangi ruang kabin, tapi cukup tersimpan dengan rapi, Nggak makan tempat ya? nggak makan tempat. Nah, tapi ini bagian yang jarang-jarang nih kita sentuh. Karena jarang-jarang nemu ginian ya. Ya, pakai Tononya carry nih. boy. Ntar dulu, kita bukanya gimana tadi tuh? Tarik. Ah, ternyata ini udah Yes. buka. Tinggal dorong, Ini ada hidrolisnya dalam ya. hidrolis, ini tinggal dibuka. Oh, Nah, oke. kurang lebih begitu. Ini dari luar nih kelihatannya rapi ya. Rapi banget. Jadi apa namanya? Nggak kebuka. Jadi storage juga aman dan bisa di-lock kan. Hmm, Itu ada barang-barang yang cukup berharga mungkin bisa disimpan bisa juga. di sini. Iya. Cuman kelemahannya dia nggak bisa bawa yang gede. Nggak bisa bawa yang besar-besar dimensinya. Ya teman-teman yang bawa trail, yang bawa sepeda, biasanya ini mesti dibuka dulu ya. Harus dibuka. Buka dulu ya. Ya. Nah ini kalau kita perhatiin, aku boleh jelasin sedikit. Ya, ini kalau dari kondisi lampu, ya ini semuanya masih orisinil dan kelihatan banget kalau mobil capek atau enggak, Bro Iday. Ya biasanya kan kena matahari atau kena cuaca, biasanya kualitas lampunya sudah berubah. Iya. Ya termasuk area-area yang ada black gitu ya. Area yang black dove ini biasanya sini sudah mulai Pudar ya? Pudar gitu ya. Termasuk mikanya juga. Ya, teman-teman bisa lihat termasuk ini apa nih? Orang bilang cat eye apa? Mata kucing ya. Ya, reflektornya ya. Reflektornya masih sangat luar biasa kondisinya. Dikit lagi. Nah, ini dia nih. Varian exit. Exit ini kalau saya nggak salah dia ada 2 transmisi, Bro Iday. Jadi ada manual dengan matic. Nah, waktu tahun 2011 antara exit manual dengan matic pun harganya sekitar 40 sampai 50 juta spare harganya. Oh, ya. Jadi memang tipe ini yang paling tinggi top of the line-nya daripada Strada Triton waktu itu. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada GLS sama GLX yang harganya cukup jauh perbedaannya. Satu lagi yang buat tambang, HDX loh. Oh, ada HDX ya? Iya. Betul, HDX. Itu yang paling laris. Tambang, iya. Ya. Kita lihat mesinnya, Pak. Boleh, silakan. Oke, Bro Iday, ini saya buka untuk. Oke. Kalau saya boleh jelasin sedikit, ya, ini juga kondisinya bisa dilihat baut-baut kap motor tidak pernah dibuka. Buka ya. Ya, jadi memang ini asli pabrik, artinya menjelaskan bahwa kondisi mobil ini pun tidak pernah kena crash, tabrakan, gitu ya, karena masih orisinil. Tapi ini basicnya mesinnya sama sama kuda loh, Pak. 4D sama ya? 56. Iya, basicnya, Basicnya. bloknya. Oke. Gitu. Atasnya mungkin yang ini beda gitu. Jadi di kuda diesel ya, zaman dulu itu ternyata masih kompatibel di sini. Ya Hero dia nggak jauh lah dari 99 ke 2009 gitu. Oke. Ketika ini muncul masih dipakai gitu. Bahkan yang terakhir juga kan yang Pajero Sport baru itu kemarin sebelum ini Euro 4 masih dipakai juga Oh, basis mesinnya. Itu saking bandelnya tuh. 4D 56. terbukti tangguh. Terbukti tangguh gitu. Jadi dikasih high power dia masih mau. Boleh nyalain nih, Pak ya? Boleh, silakan. Wah. Bener. Dan kita bisa dengar suaranya masih sangat halus nih. Iya. Bro. Nggak Iya. banyak suara ekstra ya. Iya, nggak ada kretek-kretek atau apapun nggak ada. Pak Edi, saya jadi pengen nyobain nih. Wah, harus. Harus ya. Oke, kita jalan-jalan. Oke, siap. Oke. Let's go. Yuk. Wah. Mantap. Dan ini kita langsung manuver kenceng, stabil-stabil aja ya. Stabil. Padahal ini rasanya tumpuk. Iya. Suspensinya ya. Yang tadi Tapi saya bilang nggak rigid. Ini di konblok. Iya. Ya ini mobil kotaan yang nyaman banget sih. Yes. Karena basicnya mobil kebunan tambang ya. Tapi dalam kota juga masih Iya, nyaman redaman banget. suspensinya itu waduh agak ya susah lah dibandingin sama mobil umum ya, kalau misalnya lo MPV atau bahkan sedan ya. Masih ada sistem rigidnya. Kalau ini bener-bener yang
karena apa namanya suspensinya tuh mainnya tuh jauh. Cukup jauh ya. Ya ini manuvernya, jadi walaupun gede-gede tapi U-turn-nya tuh kecil ya. Ya. Cukup kecil untuk mobil ini. Radius putarnya pendek ya. Radius putarnya itu pendek betul. Dan ini walaupun mobil gede ya, tapi rasanya kita kayak naik mobil kecil ya Pak. Mobil kecil betul. Visibilitasnya tuh bagus gitu. Kacanya tuh apa ada di bawah ininya. Jadi kita bisa ngeliat keluar tuh gampang sampai ke roda belakang. Jadi bongsornya ini kita nggak berasa. Nggak gitu. berasa. Iya. Kaca spionnya lebar. Ini saya ingat sama Pak Momon nih. Pak Momon itu salah satu trainernya Mitsubishi yang melatih driver Triton Oke. di seluruh Indonesia sampai ke pelosok Pak. Yes. Gitu. Jadi saya banyak dapat cerita dari beliau bagaimana melihat sebuah kendaraan double cabin, dan ini bukan mobil off-road sebenarnya. Jadi kalau training itu nggak yang diceburin terus langsung dihajar begitu aja, karena itu akan ngerusak. Ya. Merusak aset dan keuangan perusahaan. Ayo Dik. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mobilnya enak banget nih. Tapi ngomong-ngomong harganya berapa Pak? 200-an. 200-an? 200-an. Wah, berteka-teki ya, karena nggak disebutin fixnya berapa. Yes. Kalau gitu nanti kontak aja Pak Yudi ya, nomornya kita kasih di sini ya. Sama satu lagi, pajaknya Pak? Pajaknya nggak terlalu mahal juga sih bro, ini 5 juta, 5,2. 5,2? Dan ini masih panjang kok. Masih panjang, ini masih bulan 7 Juli. Tahun depan? Yes. Oke. Masih panjang. Pak Yudi, terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.